Suatu hari, langit tiba-tiba bergetar. Suara petir nggak cuma menyambar bumi, tapi membelah dimensi. Ribuan makhluk bersayap turun dari cahaya. Sementara dari sisi lain, datang lautan api. Dan dari dalamnya muncul sosok yang dulunya paling indah di surga. Dialah Lucifer, malaikat tercantik, pemimpin para pemuji Tuhan, yang kini berdiri menatap langit dengan mata menyala penuh kebencian. Perang ini bukan perang biasa. Ini bukan tentang manusia, tapi tentang surga yang retak karena keangkuhan satu malaikat yang merasa bisa jadi seperti sang pencipta sendiri. Bayangin, bintang-bintang jatuh, langit retak, dan surga berguncang. Semua hanya karena satu nama aja, Lucifer Morningstar. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi sampai malaikat seagung itu bisa berubah jadi makhluk yang dikutuk selamanya? Kenapa para malaikat bisa sampai saling menyerang padahal mereka diciptakan dari cahaya dan kesucian? Di video kali ini kita bakal kupas tuntas asal mula perang surga dari masa Lucifer masih disayang Tuhan sampai akhirnya dia dijatuhkan ke tempat yang paling gelap di jagat raya. Sebelum semua kekacauan itu, Lucifer bukan makhluk jahat. Dia dikenal sebagai pembawa cahaya, malaikat tertinggi di antara serafim yang berdiri paling dekat dengan tahta Tuhan. Tiap kali surga bernyanyi memuji Tuhan, suara Lucifer lah yang paling indah menggema di antara awan-awan kemuliaan. Tapi di balik keindahan itu, perlahan muncul sesuatu, rasa ingin lebih, rasa ingin disembah sebagaimana Tuhan disembah. Kalian pasti tahu kan, di setiap kisah besar selalu ada satu tokoh yang terlalu sempurna sampai akhirnya jatuh karena dirinya sendiri. Dan disinilah tragedi dimulai, ketika Lucifer mulai merasa, kenapa aku nggak bisa duduk di singgasana itu? Kenapa hanya satu saja yang disebut Tuhan? Dalam kitab dan tradisi kuno disebutkan kalau Tuhan suatu saat menciptakan makhluk baru, yaitu manusia. Dan Tuhan memerintah semua malaikat untuk tunduk dan menghormati ciptaan baru ini. Nah, disinilah Lucifer mulai menolak. Kenapa aku yang diciptakan dari cahaya murni harus tunduk pada makhluk yang lemah, terbuat dari debu dan bisa hancur? Dari penolakan itulah benih kesombongan pun tumbuh. Lucifer mulai menghasut malaikat lain, membujuk mereka dengan kata-kata manis yang terdengar bijak. Apakah kalian yakin kita harus tunduk pada makhluk yang lemah ini dan bahkan bisa mati? Dan perlahan ribuan malaikat tuh mulai ragu. Ada yang tetap setia pada Tuhan, tapi ada juga yang mulai percaya pada Lucifer. Suasana surga yang biasanya damai pun mulai terasa mencekam. Ada bisikan, ada kelompok rahasia, ada rencana pemberontakan. Lucifer mempersiapkan pasukan besar dengan senjata cahaya dan kekuatan yang gak bisa dibayangin oleh manusia. Sementara itu, di sisi lain, malaikat Mikael, sang pemimpin pasukan surgawi, sudah bersiap juga. Dia tahu bahwa perang ini gak bisa dihindari. Dan kalau terjadi, itu bakal jadi perang terbesar yang pernah ada. Bukan di bumi, tapi di langit itu sendiri. Lalu, tibalah hari itu. Langit yang biasanya bersinar lembut berubah menjadi gelap. Suara sangkakala menggema dari ujung ke ujung surga. Dan tiba-tiba, boom, petir pertama pun menyambar dan peperangan pun dimulai. Ribuan malaikat bersayap cahaya terbang menembus langit, membawa pedang api, bertarung melawan sesama malaikat yang kini terbakar oleh amarah dan kebencian. Langit dipenuhi kilatan cahaya seperti bintang yang saling tabrakan. Lucifer di tengah pertempuran itu masih terlihat anggun, tapi tatapannya dingin. Dia berhadapan langsung dengan Mikael, malaikat yang paling setia pada Tuhan. "Lucifer, kau masih bisa kembali," kata Mikael. Tapi Lucifer hanya tersenyum. "Aku gak akan menyembah siapapun kecuali diriku sendiri." Dan dalam sekejap, keduanya pun saling menyerang. Pedang cahaya pun beradu. Suara benturannya mengguncang surga dan bumi. Pertarungan berlangsung lama, tapi pada akhirnya kebenaran tetap menang. Mikael menghunus pedangnya, menebas sayap Lucifer yang dulu bersinar paling indah. Sayap itu kini terbakar, hancur jadi abu yang jatuh ke kegelapan. Dan ketika Lucifer jatuh dari langit, suaranya pun menggema. "Aku lebih memilih memerintah di neraka daripada melayani di surga." Sejak saat itu guys, surga jadi tenang lagi, tapi nggak lagi sama. Setelah perang surga, ada misteri besar. Apakah Lucifer benar-benar dikurung di neraka? Atau
dia masih bebas berjalan di antara kita dengan nama yang berbeda. Setelah terjatuh, Lucifer nggak langsung jadi penguasa neraka. Awalnya dia jatuh ke kehampaan, gelap, gak ada suara, gak ada cahaya. Dari tempat tertinggi di surga yang penuh dengan nyanyian dan kemuliaan, tiba-tiba dia terdampar sendirian di jurang yang dingin dan hitam pekat. Lucifer menatap langit dari bawah sana, tapi yang dia lihat cuma bayangan surga yang dulu dia cintai. Dia pun menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena harga dirinya hancur. Ada beberapa versi demonologi dunia yang salah satunya bilang bahwa dari kegelapan itu lama-kelamaan muncul bentuk-bentuk lain, malaikat-malaikat jatuh yang ikut terhempas bersamanya. Ada Beelzebub, si penguasa lalat, dan Leviathan, naga penjaga lautan neraka. Mereka semua dulunya malaikat, tapi kini wujudnya berubah. Wajah mereka pun terbakar oleh dosa kesombongan. Lucifer mulai bangkit, dia berjalan di atas lautan api, dan di sanalah dia berkata, kalau surga menolakku, maka aku akan membangun surga versiku sendiri. Lucifer duduk di tahtanya yang terbuat dari batu bara menyala, memandang ribuan malaikat jatuh di hadapannya. Mulai sekarang, kita bukan lagi pelayan, kita adalah penguasa nasib kita sendiri. Lucifer bukan cuma melawan Tuhan karena benci, tapi karena dia merasa tidak adil. Dia merasa Tuhan gak memberi semua makhluk kesempatan untuk bebas memilih. Setelah berabad-abad lamanya, dia nggak bisa menembus surga lagi, tapi ada satu tempat yang bisa dia datangi, yaitu bumi. Ketika manusia pertama diciptakan, bumi masih bersih, polos, nggak kenal dosa. Tapi Lucifer tahu ini adalah cara untuk membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Dia ingin menunjukkan bahwa makhluk ciptaan Tuhan itu nggak sempurna, bahwa manusia juga bisa jatuh sama seperti dia dulu jatuh. Kalian pasti tahu kan bagian ini, yaitu kisah Adam dan Hawa. Lucifer nggak datang sebagai iblis bersayap api, tapi dalam bentuk ular, simbol kebijaksanaan dan tipu daya. Dengan satu kalimat, dia pun mengguncang dunia. Kalau kalian makan buah itu, kalian akan tahu yang baik dan yang jahat, dan kalian akan jadi seperti Tuhan. Dan sejak saat itu, manusia pun jatuh dari Taman Eden. Tuhan kecewa, tapi Lucifer tersenyum, bukan karena dia menang, tapi karena dia membuktikan satu hal, bahwa makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pun juga bisa memilih untuk melawan. Tapi tentu aja surga nggak tinggal diam. Mikael dan Gabriel, dua malaikat tertinggi, diberi tugas untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Mereka tahu Lucifer bukan cuma ingin membalas dendam aja, dia ingin menciptakan ketidakharmonisan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Mikael sering muncul dalam bentuk cahaya biru, membawa pedang yang disebut Sword of Truth. Setiap kali iblis mencoba menembus dunia manusia, Mikael lah yang memotong jalurnya. Tapi Lucifer itu licik, dia nggak selalu menyerang secara langsung. Dia menyerang lewat pikiran, lewat bisikan, lewat keinginan. Perang surgawi yang dulu terjadi di atas sekarang berlanjut dalam pikiran manusia, antara nurani dan nafsu. Itulah bentuk perang baru yang jauh lebih halus tapi nggak kalah mematikan. Dan yang paling serem, kadang kita nggak sadar kita sedang jadi bagian dari perperangan itu. Lucifer sadar untuk menguasai manusia, dia nggak perlu menghancurkan mereka. Dia cuma perlu memahami mereka. Tapi anehnya guys, Lucifer itu nggak pernah benar-benar hilang dari dunia. Dia nggak selalu muncul dengan tanduk dan ekor. Kadang dia muncul dalam bentuk yang indah, dalam ambisi, dalam rasa ingin diakui, dalam keinginan untuk jadi lebih dari yang seharusnya. Dan lucunya lagi, banyak manusia bahkan nggak sadar kalau sebagian kecil dari mereka punya sisi Lucifer dalam dirinya. Bukan karena jahat, tapi karena haus kebebasan dan keinginan untuk menantang batas. Jadi di titik ini kalian mungkin mulai sadar perang surga itu nggak pernah benar-benar berakhir, cuma pindah medan tempur dari langit ke dalam hati manusia. Setelah perang besar itu selesai, surga nggak lagi sama. Ada semacam bekas luka spiritual yang bahkan cahaya surgawi pun nggak bisa sembuhkan dengan cepat. Malaikat yang dulunya saling bernyanyi bareng, sekarang harus menerima kenyataan bahwa sebagian saudara mereka telah jatuh dan berubah jadi iblis. Mikael dan Gabriel diberi tanggung jawab besar untuk memulihkan tatanan surga. Mikael, sang pemimpin perang, menjaga pintu-pintu agar iblis gak bisa menembus masuk lagi. Sementara Gabriel, malaikat pembawa pesan, terus membawa firman dan pengingat agar malaikat yang tersisa tidak tergoda oleh kesombongan yang sama seperti Lucifer. Dalam beberapa naskah kuno disebutkan bahwa surga sempat senyap selama 7.000 tahun setelah perang itu. Gak ada nyanyian, gak ada pujian, hanya hening dan rasa kehilangan.
Tapi Tuhan dengan kasih yang gak bisa dijelaskan oleh manusia tetap memberikan harapan. Dia menciptakan makhluk baru di bumi, yaitu manusia, untuk menunjukkan bahwa cahaya selalu bisa lahir lagi dari kegelapan. Sementara itu di bawah sana Lucifer gak diam. Dia sadar perangnya mungkin kalah, tapi bukan berarti selesai. Dia mulai membangun struktur kekuasaan baru di neraka. Ya kayak pemerintahan gitu, tapi versinya kegelapan. Lucifer duduk di singgasana apinya di tengah lautan magma. Di sekelilingnya ada 6 pangeran yang mewakili 7 dosa besar termasuk dirinya. Bayangin, suasananya tuh kayak rapat besar, tapi semuanya mengeluarkan aura panas dan gelap. Ada Lucifer, pride atau kesombongan, Beelzebub, simbol kerakusan, Leviathan, iri hati, Asmodeus, nafsu, Satan, amarah, Mammon, keserakaan, dan Belphegor, kemalasan. Sama kayak dunia manusia, masing-masing punya peran, punya wilayah-wilayah sendiri di neraka. Lucifer mengatur mereka dengan disiplin yang luar biasa. Dia nggak sekedar penguasa yang marah-marah, dia pemimpin yang strategis, yang tahu kalau untuk menang melawan surga, dia nggak butuh pedang, dia butuh pengaruh. Dan disinilah rencananya berubah. Kalau dulu dia mau merebut tahta Tuhan secara langsung, sekarang dia mau menyerang ciptaan Tuhan, yaitu manusia, dari dalam hati mereka sendiri. Jadi kalau kalian pikir perang surga cuma terjadi di langit aja, kalian salah besar. Sejak manusia lahir, bumi jadi arena baru. Setiap keputusan, setiap godaan, setiap pertarungan batin manusia, itu semua adalah gema kecil dari perang yang dulu mengguncang surga. Lucifer gak datang lagi dengan bentuk api atau petir. Dia datang lewat ambisi, lewat ego, lewat rasa ingin memiliki segalanya. Dan yang paling licik, dia bikin manusia tuh percaya bahwa semua itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari pengaruh luar. Sementara di sisi lain, Mikael dan Gabriel turun ke bumi, bukan buat berperang secara fisik, tapi buat menjaga keseimbangan spiritual manusia. Kadang malaikat tuh gak muncul dalam berbentuk sayap besar, tapi lewat hal-hal kecil, lewat kata hati, lewat intuisi, lewat seseorang yang tiba-tiba hadir di hidup kalian buat nolong di saat yang tepat. Jadi setiap kali kalian lagi di posisi sulit, bingung antara benar dan salah, bisa jadi di balik itu ada 2 kekuatan besar yang sedang bertarung. Kalian cuma gak sadar aja. Banyak naskah kuno yang bilang setiap manusia itu punya 2 malaikat dan 2 iblis yang mengiringinya seumur hidup. Bukan dalam arti fisik ya, tapi sebagai simbol 2 energi yang selalu berperang di dalam diri kita. Lucifer tahu itu, dia gak perlu menghancurkan surga, cukup membuat manusia kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri. Karena sebenarnya pertempuran antara malaikat dan iblis gak lagi terjadi di atas langit, tapi dalam hati kita sendiri. Tapi tentu aja surga gak tinggal diam. Setiap kali dunia mulai gelap, selalu ada cahaya kecil yang dikirim turun, yaitu malaikat penjaga. Dalam banyak kepercayaan kuno, manusia dianggap punya malaikat pelindung sejak lahir. Dan mereka bukan cuma pelindung fisik aja, tapi juga penjaga hati dan pikiran. Gabriel sering turun menyamar sebagai pembawa wahyu, menginspirasi para nabi dan orang-orang bijak. Sementara Mikael menjaga para pejuang kebenaran, menuntun mereka untuk melawan kejahatan, bahkan kalau itu datang dari dalam diri sendiri. Semua kisah epik pasti punya akhir, dan dalam berbagai kitab suci, akhir dari perang surga udah diramalin. Disebut sebagai Armageddon, hari penghakiman, atau the final war of light and darkness. Konon suatu hari nanti, ketika dunia manusia benar-benar kehilangan keseimbangan, dan kegelapan telah menutupi seluruh bumi, maka gerbang antara neraka dan surga pun akan terbuka lagi. Lucifer akan memimpin pasukannya sekali lagi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menguji siapa yang benar-benar pantas untuk bertahan. Sementara Mikael akan turun bersama pasukan cahaya, membawa pedang surgawi terakhir yang bisa memisahkan jiwa dari dosa. Dalam penglihatan beberapa nabi kuno, digambarkan langit akan berwarna merah darah, bintang-bintang jatuh, dan suara sangkakala akan terdengar 3 kali. Setelah itu, semua roh, baik dan jahat, akan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi perang surga itu gak pernah benar-benar berakhir, karena selama masih ada cahaya dalam hati manusia, Tuhan belum menutup pintu langitnya. Sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Thank you guys for watching and see you on the next video.